Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman hidup Islam dibagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pendahuluan, hadis adalah pedoman hidup setelah Al-Quran. Yang pertama yang harus difahami adalah Nabi Muhammad adalah uswah atau suri tauladan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah pembawa produk hukum ilahi atau Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlakul karimah sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Riwayat Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu. Pengertian hadis dalam bahasa adalah tutur kata yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh individu dan di lidahnya menggunakan sebuah kata atau sekelompok kata dan kosakata yang memberikan petunjuk dan memiliki kesamaan makna di lingkungan dan masyarakat sekitar atau dengan masyarakat atau sekelompok di dunia ini. Adapun makna istilahi dan religi dari arti kata hadis itu adalah sumber utama dan satu-satunya di mana sunnah Nabi yang mulia didirikan dan berdasarkan padanya, dan itu semua yang disebutkan berasal dari penutup para nabi, Sayyid kita dan Sayyid dari seluruh umat manusia, Nabi Muhammad yang mulia dan buta huruf dalam kata-kata, perbuatan, dan laporan. Pembagian hadis ada 3, yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Dan hadis tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, qauli, yaitu ucapan yang diucapkan Rasulullah SAW pada suatu kesempatan dan situasi, dan hadis qauli didapat secara verbal atau ucapan dengan kata-kata yang sama dari Rasulullah SAW atau dapat memiliki arti atau makna yang sama tetapi menggunakan kata-kata yang diambil dari hadis tersebut. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan yang sebenarnya bahwa pembawa menyampaikan suatu perbuatan, kegiatan, atau tingkah laku yang Nabi lakukan di hadapannya dalam situasi atau kondisi tertentu. Ketiga, hadis deklaratif atau ketetapan, yaitu bagi penyampai menyampaikan tanggapan Rasulullah SAW sebagai tanggapan atas perkataan, tingkah laku, atau perbuatan seseorang atau sekelompok di hadapannya dengan keheningan yang positif. Dari situlah dipahami persetujuan pesan atau ucapan, perilaku, atau tindakan ini. Bagian-bagian hadis qauliyah dibagi menjadi 3 bagian yang penting. A. Sanad, yaitu sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Nabi SAW sampai kepada kita sekarang. B. Matan, yaitu materi hadis yang disampaikan Nabi SAW. C. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Contoh hadis bisa kalian baca: A. Sanad yang berwarna hijau, B. Matan yang berwarna hitam, C. Rawi yang berwarna putih. Fungsi hadis Nabi SAW yang pertama sebagai penjelas dari ayat Al-Quran yang umum. Kedua, untuk memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. 3. Menerapkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis
ada 3. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad. Hadis ahad dilihat dari kualitas rawi dibagi menjadi 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.